Amun orang beheri, amun orang beheri itu kan ada mau bulik sesudah beramin itu kada mau bagana dahulu nang 3 macam itu nang 3 wik ini nah ibratun, khaufun, lawan raja pun 3 macam nang 3 wik kurang. Wah ini kada ada masalah ibratun kada ada lagi, khaufun kada ada lagi, raja pun kada ada lagi. Pokoknya dia sudah tutup beramin, walhamdulillahirrahmanirrahim, langsung memperabas kulit. Kemudian maka baca segala asma ini sekali. Nah, ibret tuntung nang 3 macam tadi teh. Ibret pun sudah, khauf pun sudah, raja pun sudah. Nah, 3 macam ini. Nah, betul malah disuruh supaya membaca asma Allah. Nang mana nang dibaca? Allah Hayyun, Qayyum, Daimun, Baqi. Nah, itu kan dibaca. Allah Hayyun, Qayyum, Daimun, Baqi. Nah, itu dibaca sekali barang. Bismillahirrahmanirrahim. Busyra Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifur rahimahullah wa nafa'ana bihi wa ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bermula kaifiyat itu cara. Tafakur itu bahwa dibaca 2 kalimat syahadat dengan perlahan-lahan serta hadirkan makna keduanya. Nah ini disuruh kita sesudah tuntung sembahyang, sesudah beramin, kita disuruh supaya tafakur. Tafakurnya yaitu membaca 2 kalimat syahadat dengan perlahan-lahan, jangan terlalu ancam. Artinya nang mana nang panjang dipanjangkan, nang mana nang budak dibudak. Jangan nang budak dibaca panjang, nang panjang dibaca budak. Nah, paling itu kan. Ada kalau betul amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dia membaca itu kan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, iya kan. Tapi setiap 1 kalimat asyhadu an la ilaha illallah maknai di dalam hati. Aku naik saksi bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Allah. Betul Bang? Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku naik saksi bahwasanya Muhammad itu Rasul Allah atau pesuruh Allah. Nah, ya aku sudah. Gimana aja kalau tafakurnya itu kan? Nah, imbahnya itu sudah tuntung membacanya itu, lalu pulang disuruh kita. Kemudian maka hasilkan yang 3 perkara ini di dalam tafakur. Nah, 3 macam ini harus dimasukkan. Sesudah membaca 2 kalimat syahadat, nah lalu yang 3 macam ini dimasukkan pulang di dalam hati, atau direnungkan atau diingatkan. Nah, apa-apa yang 3 macam disuruh sesudah membaca 2 kalimat syahadat,
Pertama, ibaratun, artinya mencari kesalahan diri dan ingat akan dia. Nah, ingat akan kesalahan kita yang terdahulu itu kan. Memang baca 2 kalimat syahadat sudah tuntung itu, ingat akan aku dahulu katujuh BCC itu asam ulang, maka ulangnya panjangkan benar. Bila ada meja itu propos joko, kita kurangnya menyesahi itu, jadi itu asam ulang awas gitu. Nah, tempatnya propos sudah buka dulu, menyesahi akhirnya. Bos ini kada kunjung kada awas saya kabila kasih lagi. Nah, ada katujuh mata kali siniraan, kiri ke kanan ke kiri, kamu ke belakang, mencari buah yang bilang ilok-iloknya. Nang mahir ke pasar tunggin, rumah, nang mahir orang tidak bejunggin, bertukar rumah, gila. Tuh ingat akan tuh. Mencari-cari kesalahan artinya dosa-dosa kita terdahulu tuh diingatakan, story diingatakan, itu kayak caranya dihayalkan, bukan mencari kesalahan itu tuh. Mana takut isang, ya tapi belum buka story, bisa gerakan biniannya indohoi jadi tidak. Ya benar tuh caranya makanya lain mencari kesalahan diri sendiri kaget gitu lah. Dan menyesal daripada memperbuat dia. Ingatakan kita lagi kalau kagak dosa. Nah katujuh menapak murid kebinian kok. Bila ada orang lalu napaknya murid rumah, ya benar nih. Nah katujuh membuat beto rumah, katujuh benar lagi membuat beto kader murid kebinian. Kebinian berlipis pak, pasti masalah mungkin berdampak. Tahu nggak pernah kayak bentuk naga. Nah, jadi ini bentuknya beto begitu bayar. Nah, kayak utangan masuk jadinya. Gol jadinya. Ya itu ke masuknya. Tuh jangan lagi di dalam hati tuh menyesal rumah aku dulu dijahilkan namanya. Ada tahu kok aku pada itu rusak dulu. Ingat, tahu sudah belajar sudah menyesal ingat itu kan. Dan mencita-cita tiada kembali pada memperbuat dia. Nah di dalam hati itu timbulkan di dalam hati, jangan ada manggawi lagi. Nah iya amin betul. Itulah yang pertama. Yang kedua, ulang supaya kita timbulkan di dalam hati khaufun, artinya takut akan murkanya Allah Ta'ala. Udah tuntung membaca 2 kalimat syahadat itu kan. Cari-cari kesalahan kita dikatakan. Sudah kayak itu, lalu di dalam hati kita takutan kalau Allah Ta'ala murka. Umakel lihat udah dari kader bayi musia Tuhan sari sama aku. Ayo. Jadi timbul asahara kalau Tuhan murka, kalau Tuhan sari itu kan. Dimulakan di dalam hati itu kan. Dan takut akan siksanya. Nah ini Gusia Tuhan menyiksa aku. Gusia Tuhan memasukkan aku ke neraka jahanam. Dimulakan di dalam hati. Dan takut akan tiada diterima amalnya. Nah ini. Nah jadi yang kita takutani yang pertama yaitu kalau tidak Allah Ta'ala murka. Yang kedua ulang yang kita takutani kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala tiada menerima amal kita. Yang kita ada diterima digunakan harap gitu tuh. Jangan sampai boleh ini. Tapi di zaman loyang ini, di zaman di akhir zaman, orang manggawe maksiat kada ada hara-haraknya, bahkan limong sempurna. Jadi di akhir zaman umat Rasulullah
manggawi maksiat hatinya himong suka benar. Iya nak timbul betampai-tampai itu jadinya tuh. Kalau makan orang puasanya betampai himong iya. Asa hasil itu sudah tuh. Jadi ditampayakannya jadi orang melihatkan aku nih kisahnya kayak ini nih. 100 orang nak melihat di akhirat jadi saksi 100 kira-kira. Ada kelompok kulit. Ayo. Manggawi maksiat di tengah orang banyak, 10 orang yang melihat, 10 orang jadi saksi kayaknya. 100 orang yang melihat, 100 orang itu bakal jadi saksi kena di akhirat. Ya, beto ada jadi saksi beto, kalau licai itu. Rumput pas manggawi gawinan ada baik banyak ada rumput sih kok rumput jadi saksi kena itu di akhirat. Ada kawan yang berdusta-dusta lagi. Nanti kebanyakannya sudah di akhir zaman banyak orang manggil maksiat pindah himong, ada pindah asa menyesal, ada pindah asa harap, lalu pindah Tuhan murka, ada di dalam hati. Nah ini nih. Bila orang manggawi maksiat, manggawi gawian yang kada baik, di dalam hati kada ada timbul penyesalan, di dalam hati kada ada rasa bersalah, ditutup oleh Allah hatinya hendak berbuat baik. Selama masih gawiannya himong, manggawi maksiat, selama itu juga hatinya ditutup oleh Allah untuk mengerja kebaikan. Nah itu dia deh. Nah ini hari-hari nama kupiah dia mau maksiat gila. Jangan mau kupiah nama gamis dia mau maksiat gila. Bisa bujur tuh. Nah gamis pambadap di lapang diwarna begamis. Yo sunnah Rasulullah dibawa begamis nama pambadap pak. Nah tulahan lo ya perabah atau ya itu tuh katulahannya loh. Hancur sepeda motor. Orang juga misku sunatnya dibawa sama hiang, dibawa Amalia. Ini kan dibawa pembalap, aduh, rusik kah, rusuk kah? Ya benar. Bila ini sunatullah dibawa melakukan kejahatan atau bilanya gawian sunatullah digunakan untuk maksiat, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberi bala, Rasulullah akan murka. Ayo kemana lagi? Nabi murka, Allah malaikat timbul jadi bala gitu tak? Nah ini hati-hati nih. Wah ini macam-macam. Berbulan mau juga. Bisa menjual berbulan mau juga, mau demikian berbulan ini kan ada kenapa bergamis, bersurban ibarat, berbulan mau bebinian, nah di belakang. Pas waktu apa? Pas waktu ngurang acara apa tuh panggung BMC lah, istipalah apa? Ada di bawah pohon pacaran berbulan rumah, bisa bujur tak? Kita tidak guna maksiat, guna apa perubahan tak? Nah. Berdua orang demikian. Nah, kami kawan bujur kawan, tapi kalau berdua ada sacakan dia. Ayo. Nah, makanya wayang ini gawian sunatullah banyak salah gunakan. Tidak sudah wayang ini. Nah, makanya hati-hati. Makanya kita disuruh menunung sambahyang pun ibaratun mencari kesalahan kita, hati kita menyesal dulu kita lakukan dulu. Betul pulang khaufun disuruh kita pulang apa khawatir atau harap apa harap kalau tidak Allah Taala murka, harap sama Allah Taala kalau amal kita ada diterima. Nah itu tuh. Nah. Yang ketiga yaitu rajaun, artinya mengharap akan rahmat Allah Ta'ala.
dan harap akan ampunannya dan harap akan diterima segala amalnya. Nah, makanya bilanya sudah tuntung sambahyang nang masalah raja ini jangan ditinggalkan. Artinya jangan kada digawe. Ibu tuntung sambahyang tuh ya suruh tepakor tadi itu kan. Ibu tuntung sambahyang tuh ingat akan gitu kan 3 macamnya nang raja nih ya juga nih. Ini kada ibu tuntung sampai perapas buka, merapas bulik. Berarti ujar Tuhan ini kada hendak nih. Kada ada merasa diri asal bersalah anu Tuhan kada ada. Ibretunnya kada ada. Habis itu pulang apa? Khaufunnya kada ada pulang. Merasa harap kalau tidak amal ibadah kada diterima. Kada ada kayak itu timbul di hati. Habis itu pulang rajaun mengharap anu Tuhan tuh kada ada juga. Nah ya Tuhan apa ini memperapas bulik berdahulu. Bah ya Tuhan iya amalnya apa? Nah. Amun orang bahari, amun orang bahari itu kan kada mau bulik sesudah beramin itu kada mau bagaimana dahulu nang 3 macam itu nang 3 wik ini nah ibratun, khaufun, lawan rajaun 3 macam nang 3 wik kurang. Wah ini kada ada nang masalah ibratun kada ada lagi, khaufun kada ada lagi, rajaun kada ada lagi. Pokoknya dia sudah tutup beramin, walhamdulillahirrahmanirrahim, langsung memperapas kulit. Lagi sampai Jumat, ini kan ada lagi lah. Dia tutup sampai Jumat kan ada lagi lah perapas kulikatnya. Nah, ada kan? Nih, nang masih nang di luar nih, ada kan? Ada lagi kan lah. Nah, alhamdulillah ada lagi. Kemudian maka baca segala asma ini sekali. Nah, ibret tuntung nang 3 macam tadi teh. Ibretun sudah, khaufun sudah, rajaun sudah. Nah, 3 macam ini nang betul betul disuruh supaya membaca asma Allah. Nang mana nang dibaca? Allah Hayyun, Qayyum, Daimun, Baqi. Nah, itu tuh dibaca. Allah Hayyun, Qayyum, Daimun, Baqi. Nah, itu dibaca sekali barang. Kalau baca nih, macam apa? Baca tatakan aja. Nah, makanya bila zaman kita pada baca tatakan lagi itu, kitabnya. Kamu jangan baca kitab, baca tatakan kawan ini nih. Allah Hayyun, Qayyum, Daimun, Baqi. Nah, itu tuh bacaannya. Kalau ini Allah dan yang wajib adanya. Nah ini nih. Jadi Allah itu ada mempunyai dat itu wajib adanya bagi Allah. Bilanya ada dat Allah Taala, bah ini salah ini deh. Tapi bilanya ada Allah mempunyai dat, itu aku jurang. Hayyun orang dat yang hidup. Jadi Allah itu ada mempunyai zatnya itu hidup, ada mati. Kita bang adakah juga mempunyai zat? Adalah zat lah. Hah? Ada? Kita ini adakah besi zatnya? Zat adalah ada, tapi beda lawan Allah. Kalau ini Allah, zat yang wajib adanya Hayyun. Kenapa Hayyun? Zat yang hidup selama-lamanya. Kalau kita ada mempunyai zat, tapi apa? Lawanan daripada Hayyun, Mayitun, mati. Tubuh ini zat. Ini kan apa? Zat lah. Ininya zatnya. Cukupan zatnya. Tapi kenapa? Maukah mati kadang-kadang? Kecukupannya mau matilah. Nah, bilanya mati, berarti apa? Ada zat nang ada bersifat nang senantiasa hidup selama-lamanya. Ada sama kalau lawan Tuhan. Nah, dia manusia disalahin lah lawan Tuhan. Kita ada awalnya, ada akhirnya.
Batu pulang kayyum, zat yang berdiri sendirinya. Artinya Allah Ta'ala itu ada dengan sendirinya, ada dengan tukang pulang, ada dengan tukang ranakan, ada kita apa? Adalah. Kalau kita adanya apa? Dengan diranakan, dengan diadakan. Kalau Allah ada nama adakan, adanya dengan sendirinya. Kalau kita ada nama adakan, siapa? Ya witan juga di sini lah. Aku laku ini lah. Ketawakan. Daimun zat yang senantiasa. Artinya ya kan daimun tuh ya kan terus menerus gitu kan. Bakin zat yang kekal. Nah bila kekal nih ya kan mau hancur tuh. Kalau kita zat kita apa hancur kena awak kita bisa hancur ya Allah. Nah, kaina pulang syahdan bermula fardu puasa itu 5 perkara. Nah, ini nih. Nah, insya Allah kita membaca ini hari pulang kita sangka kita minggu yang akan datang karena amat kita puasaan. Kita ujung puasa ada komentar puasa kena. Ujung puasa dewi nang makruh pada tahun kena. Ujung puasa nang merusak pahala puasa yang ada tahun lah. Dewi berhimat taos ini nih. Nah jadi karena kita belajar malam minggu yang akan datang tentang masalah puasa. Ya, mudah-mudahan sebelum kita puasa habis punya. Nah, sahala itu yang lagi insyaallah habis saja. Jadi sebelum kita istirahat atau libur panjang sebelumnya, jadi insyaallah mudah-mudahan habis. Mudah-mudahan kita di sini berkah membaca Qur'an dan Samaniyah, Allah Subhanahu wa taala membaguskan akhlak kita, asalnya ada baik menjadi baik. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kepada kita sifat raja, sifat fitrah dan sifat khauf. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, dosa ibu bapak kita, dosa anak-anak kita, dosa bini-bini kita, dosa laki-laki kita, dosa orang yang sayang kepada kita, dan dosa guru-guru kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi rahmat kepada kita, dan lagi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memandang kita dengan pandangan rahmat, dan lagi mudah-mudahan di akhir hayat kita mudah mengucap kalimah la ilaha illallah, mati dalam keadaan beriman bil ghairi hisab. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Amin amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al rasulullah wa balagh wa taqabbal ma qara'na qari'at samaniyah wa ma'inka min 'idwa ila khairat bi fadlika wa judika wa karamika wa ihsanika fi hadzal majlis mubarak hadiyatan wa silatan wa rahmatan silatan wa barakatan syamilatan wa sadaqatan mutaqabbalatan qatimul dzalik wa nurihi wa rahmati sayyidina rasulillah sallallahu alaihi wa sayyidina Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa sayyidil anbiya wal mursalin sallallahu wasallamu alaihi wa alaihim ajma'in wa ala alihi kulli wa sallallahu wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa tabi'ihim minal awliya wal ulama was syuhada was sholihin khususan ila arwahi. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ij'al quburahum rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al quburahum min hufratin niran. Allahumma anzil rahmata wa ni'mata wa maghfirata wa syafa'ata ila arwahihim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qadara Allahu